Nur di catatan harian Julia. Dan malam ini kami ada dalam satu suasana yang sangat luar biasa karena kami sama-sama berada di acara Best of the Best Awards Night of di bulan Oktober ini. Dan yang paling spesial bagi saya hari ini adalah ini perdana loh saya mengajak bincang seorang bintang. Kenapa saya ajak dia dan saya sebut dia sebagai bintang? Karena memang menurut saya bintang itu bisa hadir dari mana saja. Dan malam ini bincang saya dengan bintang itu saya akan berbicara dengan Ibu Haja Inar. Apa kabar Ibu Haja Inar? Suaranya kenceng nggak kedengeran loh. Apa kabar? Oh alhamdulillah baik. Bu Inar yang cantik, malam ini saya sangat senang bisa ketemu karena apalagi kita sama-sama dari kota yang sama loh. Saya juga kelahiran kota Makassar loh. Dan Ibu Haja Inar juga kelahiran kota Makassar. Malam ini tampil sangat maksimal. Itu dalam rangka acara apa? Dalam rangka itu apa namanya? Penyerahan apa? Iya tadi ada penyerahan piala ya. Penyerahan ini awal Oktober 2020. Mendapat penghargaan dalam bidang apa nih? Dalam bidang usaha itu hasil bumi. Oh oke. Hasil bumi itu pekerjaan laki-laki loh, setahu saya pekerjaan hasil bumi itu, dan bukan pekerjaan perempuan yang cantik seperti ini. Kayaknya kalau turun ke hasil bumi yang dengan bisnis apa, bidang apa tuh? Itu kokoa. Coklat kokoa. Jadi kalau melihat penampilan Ibu Haja Inar, kita bertanya, kok bisa seorang perempuan cantik yang lebih cocok jadi artis, lebih cocok jadi model dibanding jadi pengusaha coklat? Apa rahasianya? Kenapa Ibu Haja Inar bisa menjadi seorang pengusaha coklat? Sementara setahu saya biasanya perempuan dengan penampilan seperti ibu ini mendingan jadi pengusaha butik atau pengusaha kecantikan gitu kan? Kok bisa? Kenapa? Coba bisa ceritain sedikit gak biar teman-teman milenial maupun para ibu-ibu muda dan para bapak-bapak yang juga tertarik dengan cerita kita ini, catatan harian Julia bisa melihat. Gimana Mbak? Sebetulnya sih ini usaha suami. Oh, usaha suami. Tapi suami meninggal, jadi mau nggak mau ya harus saya sebagai istrinya harus menjalankan, harus meneruskan apa usaha beliau gitu. Luar biasa. Apa sudah siap? Jadi gini, saya ucapkan pertama turut berduka cita ya Mbak. Itu Bapak meninggalnya kapan Mbak? Bapak meninggalnya tahun lalu. Tahun lalu. Jadi saya mengucapkan berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Ibu semakin strong. Sekalipun ditinggalkan oleh Bapak dan Allah tidak pernah salah. Pasti Ibu adalah perempuan yang luar biasa, yang bisa menginspirasi kita semua, yang kuat dan bisa menghandle semuanya, termasuk putra putri berapa? Kebetulan saya punya anak 4. Anak beliau 4 dan beliau masih berpenampilan kayak nggak punya anak loh. Saya jadi malu sendiri di sini. Kita sama-sama punya anak banyak, tapi banyak ampun deh, cetar banget membahana ya ala-ala sosialita kita. Mbak Haja Inar, satu lagi pertanyaan saya, kenapa sampai Mbak Haja Inar bisa meneruskan usaha tersebut? Apakah ada basic atau pernah diajak suami atau memang pernah ikut-ikut dalam bisnis itu? Selama ini waktu apa istilahnya sejak menikah sama suami, memang istilahnya saya sama suami dari awal melakukan pekerjaan ini. Oh dari awal berbisnis yang sama? Iya. Dari nol dong? Dari nol emang. Oh luar biasa. Jadi saya sama almarhum itu mulai dari nol. Jadi saat itu umur berapa Bu Haja? Saya masih umur 16 tahun. Masya Allah, 16 tahun sudah berbisnis. Berarti bukan halangan usia muda untuk berbisnis bareng suami loh. Iya. Jempol dulu jempol. Lanjut. Mulai saat itu istilahnya apa ya, sedikit demi sedikit terus bapak. Tadinya kan kita itu kerjanya maksudnya usahanya di rumahnya orang tuanya dia. Mulai dari situ sedikit demi sedikit istilahnya barang dikumpul, terus setelah itu bapak ke Makassar. Kalau ke Makassar ya pastinya saya stay di ini dong, di Bonek gitu, ngumpulin ngumpulin coklat. Setelah terkumpul bapak kembali lagi terus ke Makassar lagi untuk jualin. Awalnya sih gitu, dan awalnya hanya melihat, mengikuti dan mengawasi dan menemani aja ya.
Oke, dan sekarang Ibu Haja Inar yang meneruskan bisnis itu dan juga sekaligus menjadi ayah, sekaligus menjadi ibu untuk anak-anak Ibu Haja. Luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu. Malam ini memang saya sangat luar biasa kedatangan bintang saya ini. Saya katakan bintang karena bagi saya seorang perempuan yang luar biasa itu perlu kita berikan jempol dan penghargaan tersendiri. Bagi seorang perempuan muda yang menikah di usia muda bukan halangan untuk bisa sukses dan tidak menjadi alasan bahwa dia akan tidak bisa mandiri nantinya dan tidak menjadi satu kalimat-kalimat yang biasa menikah di usia muda dia tidak akan dewasa, dia tidak akan bisa menjadi apa-apa ke depannya. Ternyata Ibu Haja Inar membuktikan bahwa beliau bisa menjadi sosok ibu yang luar biasa, sosok ibu yang mandiri, sosok ibu yang akhirnya bisa menjadi kepala rumah tangga juga. Dan saya sangat kagum sama beliau karena melihat penampilan beliau memang sangat membuat saya bertanya-tanya, sanggupkah seorang ibu berdiri sendiri dengan 4 orang anak, bekerja kasar loh. Saya bilangnya agak kasar karena turun ke lapangan, nggak di ruangan ber-AC. Kalau kerjaan yang ber-AC itu di belakang meja, adem-ademan. Beliau nggak, pasti akan melihat coklat kan? Iya. Pasti akan turun kan? Jadi nggak dipercayakan kepada orang lain saja kan? Tapi untuk saat ini istilahnya kan udah punya gudang sendiri, udah punya tempat sendiri. Jadi sekarang tuh pedagang yang datangin kita. Oke, tapi kan bukan satu ruangan seperti hotel ini kan? Tetep ya kan? Jadi nggak bisa eksis kalau begitu sebenarnya ya. Jadi milenial yang sedang menonton saat ini juga para sahabat-sahabat saya, ibu-ibu muda yang luar biasa. Ibu Haja Inar ini merupakan sebuah contoh inspirasi kita semua. Saya memanggil beliau untuk diwawancara karena saya sangat kaget tadi ketika menerima penghargaan kok mewakili Bapak. Ternyata memang beliau sebagai wakil dari suami yang baru saja pergi dan memang sebenarnya pantas beliau yang mendapatkan penghargaan karena beliau dengan tiba-tiba harus mengambil alih dengan men-switch dirinya dengan cepat untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus pebisnis sekaligus ibu sekaligus penanggung jawab semuanya ya. Dan dia tidak menghilangkan identitasnya sebagai ibu yang eksis dengan gaya yang tercantiknya itu sangat luar biasa. Dan kehilangan suami dalam 1 tahun tidak membuat ibu terpuruk ya. Sebetulnya ya. Sedih pasti. Sedih, tapi harus cepat dong. Sebetulnya saat ini masih, tapi gimana caranya kita bisa mengimbangi. Terus sebelum COVID tapi kan? Iya, sebelum COVID. Tuh kan, sebelum COVID jadi tinggalkan masuk ke masa COVID. Luar biasa. Itu kan emosional benar-benar sendiri, suami nggak ada, COVID. Pokoknya banyak lahirnya. Nah, tapi harus kuat lah gitu. Harus. Jadi di sini saya ingin sedikit menyimpulkan bahwa banyak hal yang kita pelajari dan mengambil inspirasi dari sosok Ibu Inar ini, bahwa kalian jangan takut untuk sendiri. Kalian jangan takut untuk memulai semuanya sendiri, hal yang baru. Kalian benar-benar adalah satu rahmat Allah yang luar biasa, di mana diberikan ilmu, diberikan kesehatan. Apapun yang terjadi, kehilangan itu tidak membuat kalian harus berhenti. Karena sosok Ibu Haji Inar ini sudah memberikan saya sebuah kenyataan yang kita harus yakini dan percaya bahwa beliau akan menjadi seorang ibu yang sukses dalam bidang karirnya, juga jadi ibu rumah tangga, juga tetap bisa bergaul normal walaupun dalam kondisi hati yang masih tercabik-cabik. Tapi itulah wanita, itulah perempuan dengan semua kelebihannya. Dan malam ini sekali lagi kayaknya saya ingin bertanya satu lagi. Sebelum kita memangkas acara malam ini karena cukup larut, tapi tetap semangat ya. Saya ingin tanya satu lagi, bagaimana membagi waktu antara keluarga, anak, dan pekerjaan di saat hati masih luka? Sebetulnya sih dalam keadaan sekarang kan istilahnya pekerjaan di kantor itu istilahnya belum nggak terlalu sibuk gimana. Jadi untuk saat ini saya kebanyakan di rumah. Terus masalah pekerjaan saya biasanya ngontrol lewat CCTV. Itu aja. Masalah anak-anak sih ya itu istilahnya kan kebanyakan di rumah, jadi minimal kebanyakan langsung sama ya, langsung bisa kontrol ya. Gitu. Oke, para milenial dan semua sahabat-sahabat yang menyaksikan catatan harian Julia, memang sangat spesial malam ini. Saya
sedikit tersentuh, saya terharu, saya kagum, saya terinspirasi bahwa gak ada yang perlu kita ragukan dan takutkan ketika kita memang Allah sudah menentukan sebuah garisan yang terbaik dalam hidup kita. Kita pasti akan bisa melakukan yang terbaik untuk diri kita juga, untuk keluarga kita juga, dan untuk karir kita. Kalau beliau tidak kuat, siapa yang akan melanjutkan pekerjaan ini? Kalau beliau tidak kuat, siapa yang akan mengurus anak-anak? Kalau beliau tidak kuat, apakah bisnis harus mati? Enggak kan? Menikah muda bukan halangan, dan ditinggalkan dengan cepat juga semua sudah ada yang atur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak salah dalam menentukan pilihan dalam hidup. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan catatan harian Julia. Malam ini saya sudah berbincang-bincang dengan perempuan yang spesial yang saya berikan tanda bintang secara tanda kutip, bahwa bintang itu bukan semata-mata dia adalah seorang public figure maupun dia seorang artis, tapi di samping kanan saya ini adalah seorang ibu yang luar biasa, ibu muda yang tetap bersahaja, ibu muda yang tetap bisa maksimalkan dirinya untuk bisa menjadi yang terbaik dalam keluarganya, terbaik buat anak-anaknya sebagai pengganti dan orang tua tunggal buat keluarga dan anak-anaknya. Dan malam ini saya mengucapkan terima kasih Bu Haja Inar. Besok balik ya? Hari Minggu. Oke, semoga tiba di kota Makassar dengan selamat dan sampai jumpa lagi kita di kota Makassar. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Sampai ketemu untuk season berikutnya di cerita yang lainnya dengan bintang-bintang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta.